28 Januari tahun 1942, pukul 04,3 dini hari. Langit di atas pantai timur Sumatera masih pekat, hanya diselimuti kilau pucat bulan yang tersisa di ufuk barat. Angin membawa bau asin laut dari Selat Malaka, bercampur lembab Rawerawa dan kebun karet yang membentang di pedalaman. Penduduk di pesisir dekat Medan dan Pangkalan Brandan masih terlelap, sementara di kejauhan ombak memecah pantai dengan ritme yang tenang seolah dunia belum tahu bahwa pagi itu semuanya akan berubah. Namun, jika kau melihat lebih jauh ke laut yang gelap di utara, kau akan melihat sesuatu yang lain. Bayangan-bayangan bergerak, panjang dan rendah, di atas permukaan air. Kapal-kapal pendarat dan kapal pengangkut. Bayangan armada Jepang yang merayap mendekat tanpa suara. Lampu dimatikan, mesin dipaksa bekerja pada putaran pelan. Di atas geladak, ratusan prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang banyak dari Divisi Kelima dan unit-unit marinir khusus berdiri diam. Helm baja menghantam lembut tali senapan Arisaka yang digantung di bahu. Di tangan beberapa perwira, peta lusuh Sumatera Timur terbuka. Garis merah menandai sasaran utama, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, dan lapangan terbang di sekitar Medan. Di titik-titik itulah tulang punggung kekuatan ekonomi Hindia Belanda berdenyut sumur minyak. Royal Dutch Shell dan Standard Vacuum, kilang, dan jaringan pipa yang menyalurkan emas hitam ke kapal-kapal tanker sekutu. Bagi Tokyo, minyak ini bukan sekadar sumber daya, ini adalah darah untuk mesin perang Kekaisaran Jepang. Tanpa minyak dari Hindia Belanda, kapal-kapal perang di Pasifik akan berhenti. Pesawat di pangkalan-pangkalan, udara dari Formosa hingga Rabaul akan membisu, dan ambisi untuk menguasai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya akan tinggal slogan kosong. Di jembatan komando salah satu kapal pengangkut, Kapten Angkatan Laut Jepang menatap melalui teropongnya ke arah pantai, yang perlahan mulai terlihat sebagai garis hitam di cakrawala. Di sampingnya berdiri seorang perwira Angkatan Darat, Mayor Tanaka, dengan mantel furoshiki dan sarung pedang yang terikat rapi. Jika lapangan minyak ini jatuh dalam keadaan utuh, gumam Tanaka, Jenderal Imamura akan sangat senang, dan Tokyo akan lebih senang lagi. Kapten itu hanya mengangguk. Matanya tetap mengawasi garis pantai. Mereka tahu satu hal penting. Belanda dan sekutu mungkin akan mencoba menghancurkan instalasi minyak sebelum Jepang sempat merebutnya. Perintah dari atas jelas, menyerang secepat mungkin. Bergerak secepat mungkin, jangan beri musuh waktu untuk menyalakan sumbu kehancuran. Sementara itu, puluhan kilometer di darat, di kompleks kilang minyak Pangkalan Brandan, lampu masih menyala di beberapa gedung kantor. Malam itu, seorang insinyur Belanda bernama Johan van der Meer, mengenakan kemeja putih lusuh dan celana kerja yang berlumur minyak, berdiri di depan jendela, memandang ke arah kilang yang menjulang seperti hutan baja. Di kejauhan, obor flare stock menyala, merah oranye, menembus langit malam api yang tak pernah padam. Simbol kehidupan kilang. Di bawahnya, tangki penyimpanan minyak bunda raksasa berdiri diam, masing-masing berisi ribuan ton minyak mentah dan produk olahan. Di atas mejanya tergeletak sebuah dokumen tipis. Distempel dengan stempel resmi, instruksi penghancuran fasilitas. Hanya dilaksanakan atas perintah. Itu adalah skenario terakhir. Rencana yang disusun dengan getir, jika Jepang datang dan pertahanan gagal, instalasi minyak harus dihancurkan. Tangki dibakar, kilang dilumpuhkan. Lebih baik minyak itu lenyap dalam api daripada mengalir ke mesin perang musuh. Johan menghela napas panjang. Di luar, suara serangga malam dan dengung jauh generator terdengar samar. Ia belum tahu bahwa beberapa jam lagi, keputusan yang tertulis di kertas itu akan menjadi kenyataan pahit. Di Medan, di markas militer KNIL Koninklijk Nederland Sindisleher, tentara kerajaan Hindia Belanda. Suasana juga tak benar-benar tenang. Di sebuah ruangan berisi peta besar Sumatera, seorang perwira KNIL, Kapten Pieter de Vries, dengan seragam kaki dan pistol di pinggang, berdiri di depan meja peta. Di dinding, ada paku yang menyangga bendera Belanda kecil. Warnanya sudah mulai pudar karena lembab tropis. Telepon lapangan, radio, dan laporan intelijen beberapa hari terakhir memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Jepang telah merebut Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan, bergerak ke Jawa, dan mematahkan pertahanan di Malaya. Armada musuh terlihat di Laut Cina Selatan, dan beberapa laporan samar menyebutkan adanya pergerakan kapal ke arah Sumatera. Namun,
masih ada keraguan. Sumatera bukan prioritas pertama Sekutu Jawa dianggap lebih penting karena pusat administrasi dan militer Hindia Belanda. Di Sumatera, pasukan Kenyel tipis, terdiri dari gabungan prajurit Eropa, Ambon, Manado, Jawa, dan pribumi lain, dengan persenjataan yang sebagian besar sudah ketinggalan zaman. Senapan lama, beberapa senapan mesin, dan artileri terbatas. Di sudut ruangan, seorang perwira pribumi, Letnan 1 Raden Soekarto, memperhatikan peta dengan dahi berkerut. Ia tahu, jika Jepang sungguh-sungguh menyerang, mereka tidak akan hanya membawa tentara mereka membawa pengalaman dari perang di Tiongkok, disiplin, dan kecepatan yang mematikan. Medan kita sulit, Kapten, katanya pelan, menunjuk pegunungan dan hutan lebat di peta. Kalau mereka mendarat di pantai timur, kita bisa pakai sungai dan rawa sebagai pertahanan alami. Tapi, kita kekurangan orang, kekurangan senjata. Kapten De Vries mengangguk, wajahnya lelah. Saya tahu, tapi perintah dari atas jelas. Tahan selama mungkin. Lindungi lapangan minyak, jangan biarkan mereka mengambilnya utuh. Di luar, di jalan-jalan Medan, kehidupan malam terakhir di bawah bayang-bayang perang belum sepenuhnya padam. Di warung kopi, beberapa pemuda lokal masih berbicara dalam bahasa Melayu, bercampur dengan kata kota Belanda dan Hokkien dari pedagang Tionghoa. Mereka berbicara tentang Malaya yang sudah jatuh, tentang Singapura yang terancam, tentang kabar burung bahwa orang Jepang kejam, tapi juga membenci orang kulit putih. Sebagian orang Indonesia memandang kabar masuknya Jepang dengan perasaan campur aduk, takut akan kekejaman, tapi juga mengintip kemungkinan perubahan dari tatanan kolonial yang menekan sejak puluhan tahun. Namun, di tengah rumor dan spekulasi itu, ada satu hal yang pasti. Bila perang benar-benar tiba di Sumatera, rakyat biasa akan menjadi pihak pertama yang menanggung akibat. Kembali ke laut. Sekitar pukul 3, konvoi Jepang telah memasuki posisi pendaratan yang ditentukan. Kapal perusak dan kapal pengawal membuka formasi, melindungi tak sisi-sisi armada transport. Di kejauhan, kilatan cahaya kecil dari kapal lain mengirimkan sinyal Morse. Perintah menyebar seperti aliran listrik. Bersiap untuk pendaratan. Unit gelombang pertama ke perahu. Dok-dok besi diturunkan. Perahu pendarat Daihatsu mulai diturunkan ke air, berderit pelan saat menyentuh permukaan ombak. Prajurit-prajurit Jepang menuruni jaring tali, satu persatu. Senjata didekap erat. Bayonet terikat di ujung laras, ransel penuh peralatan granat, amunisi, ransum, dan bendera Hinomaru kecil yang diselipkan di pakaian mereka. Dilanjut, suara samar mesin pesawat mulai terdengar. Skuadron pesawat pengebom ringan dan pesawat tempur Jepang bergerak di depan, bersiap menghantam lapangan udara dan pasisi-pasisi kunci Belanda untuk melumpuhkan reaksi mereka. Kau bisa membayangkan dirimu berada di salah satu perahu pendarat itu, duduk di bangku kayu, air asin memercik ke wajah. Jantung berdegup lebih cepat dari mesin diesel yang meraung pelan di belakangmu. Di depan, hanya terlihat garis hitam pantai yang semakin membesar. Sementara langit di timur perlahan memucat. Tanda fajar akan segera tiba. Di pantai Sumatera yang masih gelap dan tenang itu, tak ada yang menyadari bahwa dalam hitungan jam, suara ombak akan bercampur dengan letusan senapan, jeritan perintah. Dan lebih buruk dari semuanya, ledekon-ledekon besar dari tangki minyak yang mungkin sengaja diledakkan. Invasi Jepang ke Sumatera demi minyak dan kekuasaan baru saja dimulai. Di laut dangkal dekat pantai, deretan perahu pendarat Jepang kini bergerak dalam formasi. Lambungnya memecah ombak kecil yang menampar-nampar papan kayu. Di ujung depan perahu, pelat baja pelindung menutupi pandangan para prajurit, membuat dunia mereka menyempit menjadi getaran kayu, bau solar, dan degup jantung yang menghantam dada. Di salah satu perahu, sersan Jepang bernama Nakamura menunduk, kedua tangannya menggenggam erat senapan Arisaka. Di sabuknya tergantung 2 granat tipe 97, dan di ranselnya ada ransum kering, kotak amunisi, serta mantel hujan yang dilipat rapi. Jangan lupa, suara letnan di belakangnya terdengar pelan tapi tegas. Target utama kita bukan hanya pantai. Kita harus bergerak cepat menuju jalan utama, rebut jembatan, dan terus ke arah ladang minyak. Sebelum mereka sempat menghancurkannya, kata-kata itu menggantung di udara, lebih berat dari kelembapan tropis yang menempel di kulit. Semua orang di kapal itu tahu, misi mereka bukan sekadar mendarat dan bertahan. Ini adalah lomba lari melawan waktu, melawan keputusan di pihak lain yang mungkin sudah siap menyalakan sumbu penghancuran. Ketika perahu mendekati pantai,
suara tembakan pertama terdengar. Bukan tembakan berat, bukan rentetan senapan mesin besar, melainkan letusan sporadis senapan tua dari posisi pertahanan kecil KNIL di belakang gundukan pasir dan semak-semak pantai. Peluru menghantam air di sekitar perahu, menciptakan semburan kecil yang memercik ke wajah para prajurit Jepang. "Siap!" teriak letnan, tubuhnya sedikit membungkuk. Dalam hitungan detik, lunas kapal menggores dasar pasir dangkal. Mesin dimatikan, dan suara raungan diesel digantikan oleh desis ombak. Pintu baja di depan berderit, lalu jatuh menghantam air dengan suara logam berat. Maju, Nakamura melompat turun ke air sebatas paha. Tubuhnya berguncang oleh benturan dingin laut dan berat peralatan. Dia berlari, kaki menjejak pasir berlumpur, senapan terangkat, sementara peluru berdesing melewati telinganya. Di sekelilingnya, rekan-rekannya meneriakkan yel-yel perang. Sebagian jatuh tersungkur, sebagian merayap mencari perlindungan di balik gundukan pasir. Di garis pantai, detasemen kecil KNIL mencoba bertahan. Sersan KNIL asal Ambon Markus Patinama menempelkan pipinya ke popor senapan, menarik napas, lalu menembak lagi ke arah sosok-sosok gelap yang berlari dari perahu pendarat. Senapan mesin Louis tua di sampingnya tersendat-sendat. Penembaknya mengeluh sambil memukul magazin bulat di atas. "Cepat! Jangan biarkan mereka mendekat!" Markus berteriak dalam bahasa Melayu, bercampur Belanda, kepada beberapa prajurit pribumi yang bersembunyi di lubang perlindungan dangkal. Namun, jumlah dan kecepatan berada di pihak Jepang. Granat mulai melayang dari tangan para prajurit yang mendekat. Meledak di dekat posisi KNIL, tanah dan pasir berhamburan, udara dipenuhi bau mesiu dan jeritan. Kurang dari 1 jam setelah gelombang pertama mendarat, garis pertahanan pantai yang tipis itu mulai runtuh. Sebagian prajurit KNIL melarikan diri ke pedalaman, mencoba menyatu dengan kebun karet dan kampung-kampung. Sebagian lainnya tertangkap atau gugur di tempat. Bagi Jepang, pantai hanyalah pintu gerbang. Tujuan utama mereka berada beberapa kilometer di pedalaman. Jalan-jalan utama menuju Medan dan jalur logistik ke Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu. Di salah satu titik pendaratan yang lebih kecil, sebuah unit pengintai Jepang mengeluarkan sepeda lipat dari perahu senjata rahasia yang sederhana namun efektif. Ban-ban dipompa cepat, rangka baja dikunci, dan dalam hitungan menit, puluhan prajurit sudah mengayuh di jalan tanah. Bergerak jauh lebih cepat daripada infanteri biasa. Mereka melewati kampung-kampung Melayu dan Jawa di pesisir, membuat penduduk yang baru bangun terkejut. Pintu-pintu rumah kayu terbuka, wajah-wajah bingung menyembul. Sebagian anak kecil menangis. Orang Jepang datang!" Di beberapa tempat, sebagian orang hanya menatap dengan campur aduk. Takut, penasaran, dan pada sebagian kecil sekejap, harapan bahwa kedatangan Jepang mungkin akan mengguncang kekuasaan Belanda. Tapi ketika melihat bayonet berkilat dan teriakan perintah keras, mereka segera paham. Ini bukan pawai pembebasan. Ini adalah perang. Sementara di Medan, kabar pendaratan sampai seperti gelombang kejutan. Di Markus KN, ile telepon berdering tanpa henti. Laporan dari pos pantai menyebutkan pendaratan musuh dalam jumlah besar, didukung kapal perang dan pesawat yang mulai melintas di langit. Kapten De Vries, yang semalam berdiri di depan peta, kini bergerak cepat. Kertas-kertas tersebar di meja, radio mengeluarkan suara kresek ketika operator berusaha menangkap pesan dari pos lain. "Berapa banyak?" tanya De Vries cepat. Operator melirik catatan. "Sulit dipastikan, Kapten." Laporan bilang, "Banjak, kapal-kapal besar, beberapa perahu pendarat. Mereka sudah menembus pertahanan pantai pertama." Letnan Soekarto masuk tergesa, topi miring, napas berat. "Tuan Kapten, kalau mereka bergerak cepat lewat jalan utama, dalam beberapa jam mereka bisa mengancam jalur ke Pangkalan Brandan. Kita harus putuskan, apakah kita bertahan di Medan, atau langsung mundur sambil menghancurkan instalasi minyak." Pertanyaan itu menggantung, lebih menusuk daripada peluru. Perintah dari atas selalu sama. Lindungi ladang minyak. Jangan biarkan jatuh utuh ke tangan musuh. Tapi bagaimana melindungi kalau lawan datang dalam jumlah besar, dengan udara dan laut di pihak mereka? Di saat yang hampir bersamaan, di kompleks kilang Pangkalan Brandan, Johan van der Meer didatangi seorang perwira KNIL dengan wajah tegang. Sepatu bot perwira itu masih kotor lumpur. Jelas ia datang tergesa. "Pak van der Meer," katanya dalam bahasa Belanda yang terburu-buru, "Jepang sudah mendarat di pantai. Kami tidak yakin bisa menahan mereka lama." Johan memandangnya beberapa detik, seolah menunggu kalimat berikutnya. "Perintah dari komando,
Lanjut perwira itu dengan suara lebih pelan. Siapkan prosedur penghancuran. Jangan lakukan sampai ada perintah langsung. Tapi mulai sekarang, semua harus siap. Kata-kata itu menghantam Johan lebih keras daripada kabar pendaratan. Prosedur penghancuran rencana yang selama ini hanya hidup sebagai skenario di atas kertas kini, bergerak satu langkah lebih dekat ke kenyataan. Ia berjalan cepat ke ruang kontrol kilang melewati pipa-pipa raksasa, katup-katup baja, dan tangga-tangga logam yang dipenuhi bau minyak menyengat. Di kejauhan, para pekerja banyak di antaranya orang Indonesia mulai berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik. Di ruang kontrol, ia membuka lemari besi dan mengeluarkan sebuah map tebal dengan label merah. Di dalamnya, ada bagan alur proses, katup mana yang harus ditutup, pipa mana yang harus dibuka untuk mengosongkan tangki, titik-titik pemasangan bahan peledak, dan lokasi di mana api pemicu akan dinyalakan. Kalau kita gagal, gumamnya pelan, mereka akan mendapatkan semuanya. Kilang, tangki, pipa, dan minyak yang cukup untuk menggerakkan perang mereka bertahun-tahun. Di luar, suara pesawat mulai terdengar kali. Ini jelas. Pesawat pengebom Jepang mengarah ke lapangan terbang dan titik komunikasi utama. Menjatuhkan bom untuk melumpuhkan reaksi dan koordinasi KNIL, asap mulai membumbung di beberapa titik, membuat langit Sumatera yang baru saja cerah berubah muram. Di jalan tanah, antara pantai dan medan, unit-unit Jepang berkecepatan tinggi terus maju, sebagian dengan truk, sebagian dengan sepeda, sebagian berjalan kaki dengan langkah cepat. Disiplin khas yang mereka asah dari medan perang di Tiongkok dan Malaya. Perwira-perwira mereka sesekali menatap arloji saku, mengukur waktu. Ini bukan sekadar invasi, ini operasi terukur untuk meraih sesuatu yang sangat spesifik. Minyak, darah mesin perang kekaisaran. Setiap menit yang lewat adalah pertarungan senyap antara dua kehendak. Pihak Jepang yang ingin merebut fasilitas itu utuh, dan pihak Belanda yang siap menghancurkannya demi mencegah hal itu. Lari melawan waktu itu baru saja benar-benar dimulai. Siang hari mulai merayap naik di atas Sumatera Timur. Matahari belum terlalu tinggi, tapi hawa panas sudah terasa menekan. Jalan-jalan tanah dari pantai ke pedalaman dipenuhi jejak rantai kendaraan dan telapak sepatu bot. Debu coklat yang kering beterbangan setiap kali truk Jepang melaju, meninggalkan jejak panjang di udara. Di salah satu ruas jalan utama menuju Medan, sebuah unit Jepang berhenti sejenak di persimpangan. Mayor Tanaka turun dari truk, membuka peta yang dilipat di atas kap mesin panas. Di sampingnya pengemudi menunjuk ke arah selatan. Rute ini ke Medan, Mayor. Kalau kita ambil cabang ke kiri, itu jalan ke Pangkalan Brandan. Tanaka menatap peta, lalu mengalihkan pandangan ke jam saku di tangannya. Waktu seolah memelintir sarafnya. Setiap detik yang berlalu bisa berarti satu tangki minyak yang sudah dibuka katupnya, satu pipa yang sudah diledakkan, satu kilang yang sudah berubah jadi neraka api. Pasukan utama terus ke Medan. Perintahnya cepat. Detasemen, maju cepat ke Pangkalan Brandan. Kita harus sampai sebelum mereka menyalakan sumbu. Tak jauh dari sana, di Medan, suasana di markas KNIL sudah bergeser dari tegang menjadi nyaris putus asa. Laporan lantai demi lantai datang. Pertahanan pantai jebol. Sebagian unit mundur tanpa formasi, jalur komunikasi terganggu oleh serangan udara. Kapten De Vries menatap peta yang kini seperti sekadar simbol rencana yang tak lagi realistis. Garis-garis pertahanan yang digambar dengan pensil biru dan merah sudah tidak berarti di lapangan. Letnan Soekarto melaporkan dengan jawaban pendek dan jujur. Tuan, kalau kita tetap bertahan di Medan, kita hanya akan terkepung. Pasukan kita terlalu tipis. Dan ia ragu sejenak, lalu melanjutkan. Kalau kita mundur tanpa menghancurkan fasilitas minyak, Jepang akan mendapatkan semuanya. Ucapan itu membuat ruangan hening sesaat. Di sudut, seorang perwira Belanda lain mengumpat pelan. Mereka semua tahu, perang ini bukan hanya soal tanah dan kota, ini perang yang digerakkan oleh minyak. Keputusan akhirnya jatuh, pahit dan berat. Komando memerintahkan persiapan mundur bertahap. Unit-unit yang masih bisa bergerak akan ditarik ke pedalaman, menyelamatkan sebanyak mungkin personel. Pada saat yang sama, instruksi keras disiarkan. Instalasi minyak, strategi siapkan penghancuran. Perintah itu bergerak di udara, menembus kabel telepon dan transmisi radio, sampai akhirnya masuk ke telinga Johan van der Meer di Pangkalan Brandan. Ia berdiri di ruang kontrol, memegang gagang telepon dengan tangan bergetar halus. Di seberang sana, suara dari Medan terdengar pendek, tergesa,
dengan interferensi statis. Vandermeer, ini bukan lagi latihan. Kita tak bisa menjamin garis pertahanan. Laksanakan prosedur. Ulangi. Laksanakan. Telepon ditutup. Hening sejenak mengisi ruangan. Para operator lokal di sekitarnya menatap Johan dengan cemas. Sebagian tak sepenuhnya mengerti isi percakapan dalam bahasa Belanda, tapi cukup paham dari ekspresi wajahnya. Johan memejamkan mata sebentar, lalu membuka map merah tebal di mejanya. Prosedur penghancuran fasilitas minyak pangkalan Brandan rencana yang disusun dengan teliti selama bertahun-tahun kini berubah dari tulisan menjadi tindakan. Baik, katanya. Kali ini dalam bahasa Melayu agar semua mendengar. Kita mulai. Ia menunjuk beberapa titik di bagan. Kau pergi ke stasiun pompa utama. Pastikan aliran ke tangki-tangki ini dihentikan. Kau siapkan bahan peledak di sekitar manifold utama. Pastikan pemasangan rapi kita ingin kilang lumpuh, bukan hanya sedikit rusak. Dan kalian, ia menunjuk sekelompok pekerja dan mandor lokal. Bantu tim Kanilang akan memasang detonator di tangki-tangki besar. Di luar, di tengah kompleks kilang, aktivitas berubah drastis. Biasanya, pekerja berlari untuk menjaga produksi tetap stabil. Kali ini, mereka berlari untuk mematikannya selamanya. Katup-katup baja diputar, tekanan di pipa diturunkan. Beberapa jalur dialihkan, agar ledakan nanti benar-benar merusak titik vital. Tak jauh dari situ, satu unit kecil KNIL tiba, dengan truk dan peti kayu di baknya. Di dalam peti terdapat bahan peledak, kabel, dan detonator. Seorang sersan Belanda membuka peti, mengeluarkan isi dengan cepat. Kita akan pasang di titik-titik ini, katanya, sambil menunjuk pada bagan yang dipegang Johan. Kalau kita lakukan dengan benar, kilang ini akan jadi neraka dalam beberapa menit. Di langit, suara pesawat Jepang kembali terdengar. Kali ini lebih rendah. Beberapa pesawat pengintai berputar di atas kompleks, memantau dari udara. Belum ada bom yang dijatuhkan di pangkalan Brandan mungkin, karena Jepang berharap merebutnya utuh. Sementara itu, di jalan menuju pangkalan Brandan, detasemen Jepang yang dipimpin seorang kapten bernama Saito mengayuh sepeda dan melecut truk-truk mereka semampu mungkin. Peluh bercampur debu di wajah mereka. Mayor bilang, fasilitas minyak ini sangat penting, gumam Saito kepada perwira di sampingnya. Kalau kita terlambat, perwira di sebelahnya tak menyelesaikan kalimat itu. Mereka tahu, kegagalan merebut kilang dalam keadaan utuh bisa berarti teguran keras, bahkan hukuman. Di desa-desa yang mereka lewati, penduduk menyelinap ke tepi jalan, bersembunyi di balik pohon pisang dan pagar bambu. Beberapa orang tua berbisik, Belanda akan bakar minyak itu. Kalau tidak, Jepang akan punya kekuatan besar. Di dalam kompleks pangkalan Brandan, waktu terus tergulung. Kabel-kabel sudah direntangkan di antara tangki penyimpanan besar. Bahan peledak ditempel di fondasi baja dan titik-titik sambungan pipa. Di ruang kontrol, jam dinding berdetak tanpa peduli pada nasib di luar. Johan berdiri di depan panel, ditemani seorang perwira Kenil. Wajah keduanya serius. Kapan mereka sampai? Tanya Johan pelan. Perwira itu melihat keluar jendela ke arah jalan tanah yang menuju kompleks. Kalau mereka bergerak cepat dari pantai, mungkin sebentar lagi. Tapi kita juga tidak bisa menunda terlalu lama. Kalau mereka mengambil alih tempat ini sebelum kita menyalakan, semuanya sia-sia. Johan menelan ludah, memandang pemandangan yang sudah menjadi bagian hidupnya selama bertahun-tahun. Tangki-tangki bunda raksasa Pipo Pepa yang berkelok. Menara kilang yang menjulang semuanya adalah hasil kerja keras, pengetahuan teknik, dan rutinitas yang ia pimpin. Dan sekarang, dengan jari sendiri, ia harus memerintahkan kehancurannya. Di sudut kompleks, sekelompok pekerja lokal berdiri bimbang. Mereka tahu, jika kilang terbakar, banyak dari mereka akan kehilangan pekerjaan, sumber nafkah keluarga. Tapi mereka juga tahu, jika Jepang datang dan mengambil alih, masa depan mereka pun tak jelas bukan. Berarti, kehidupan akan lebih baik. Salah satu dari mereka, seorang mandor tua bernama Pak Harun, mendekati Johan. "Tuan," katanya pelan dalam bahasa Melayu, "kalau ini benar-benar dibakar, apa yang akan tersisa bagi kami?" Johan menatapnya, kelelahan di mata tercampur rasa bersalah. Saya tidak bisa berbohong. Harun, mungkin tidak banyak. Tapi kalau Jepang mendapatkan semua ini utuh, perang mereka akan semakin kuat. Dan perang yang kuat berarti penderitaan yang lebih panjang. Pak Harun mengangguk pelan. Ia tidak menyukai Belanda, tidak juga mempercayai Jepang. Namun ia mengerti satu hal. Dalam perang,
Seringkali rakyat kecil hanya bisa memilih di antara dua keburukan. Di kejauhan, suara tembakan mulai terdengar, samar lalu semakin jelas. Dentuman senapan dan letusan senjata otomatis bercampur teriakan dalam bahasa Jepang dan Belanda. Detasemen KNIL yang ditugaskan menunda laju Jepang di luar pangkalan Brandan mulai terlibat kontak. Kapten Saito memimpin prajuritnya maju di antara kebun karet, merunduk di balik batang-batang lurus. Mereka menembak, bergerak, menekan posisi-posisi kecil KNDL yang mencoba bertahan. Kita tidak punya waktu, Saito berteriak. Dorong terus. Mereka pasti sedang mempersiapkan penghancuran. Serangan Jepang semakin menekan. Beberapa prajurit Kanil mundur, berusaha menarik diri ke arah kompleks, memberi waktu tambahan bagi tim penghancur. Di ruang kontrol, suara tembakan yang semakin dekat membuat semua orang saling pandang. Perwira Kanile menoleh ke Johan. Kita hampir tidak punya waktu. Johan mengangguk pelan. Tangan kanannya bergerak ke arah panel detonator sebuah kotak logam dengan beberapa saklar dan pemicu. Dari kotak itu, kabel-kabel mengarah ke titik-titik bahan peledak di seluruh kompleks. Ia menatap sekali lagi keluar jendela. Cahaya matahari kini memantul di permukaan tangki-tangki minyak, membuatnya tampak seperti raksasa logam yang tenang. Maaf, bisiknya. Entah kepada kilang, kepada para pekerja, atau kepada dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang. Aktifkan rangkaian. Kau hampir bisa merasakan udara di ruangan itu mengencang. Saat saklar-saklar diaktifkan satu persatu, lampu indikator kecil menyala hijau. Hijau tanda bahwa semua titik peledak sudah siap. Di luar, Kapten Saito akhirnya melihat dari kejauhan menara kilang pangkalan Brandan. Ia mengangkat teropong, jantungnya berdetak cepat. Kita hampir sampai, gumamnya. Sedikit lagi. Namun, di detik-detik, ketika jarak itu semakin dekat, ketika prajurit Jepang menambah kecepatan langkah, ketika KNIL yang tersisa mencoba menahan dengan tembakan putus asa. Di dalam ruang kontrol, jari Johan bergerak ke pemicu utama. Keputusan yang ia buat dalam sekejap itu akan mengubah langit Sumatera. Pada awalnya hanya ada hening. Sedetik, 2 detik, 3. Lalu, dari sisi timur kompleks kilang, bumi seakan terangkat. Ledakan pertama meletus. Dari stasiun manifold utama suara menggelegar yang memecah udara, diikuti getaran yang membuat kaca jendela ruang kontrol bergetar hebat. Bola api oranye menyembur ke langit, menelan jaringan pipa dan katup baja dalam sekejap, melemparkan pecahan logam panas ke segala arah. Beberapa pekerja yang berada terlalu dekat terhuyung, terjatuh, sebagian menutup kepala, sebagian tak sempat berlindung. Jeritan bercampur dengan gemuruh ledakan, menciptakan kekacauan suara yang menelan semua percakapan. Tak lama setelah itu, ledakan kedua menyusul dari arah tangki penyimpanan besar. Bahan peledak yang dipasang di fondasi mengoyak dinding baja raksasa. Tekanan internal melakukan sisanya. Dinding tangki retak, lalu Terbela memuntahkan ribuan ton minyak yang menyala seperti lahar hitam terbakar. Api menjilat ke atas, membentuk pilar raksasa yang menyulut udara. Panasnya terasa dari ratusan meter. Udara di sekitar kompleks mendadak kering dan membakar, membuat kulit serasa tertusuk jarum. Dari kehauan, Kapten Saito menghentikan langkahnya, tertegun. Teropong di tangannya bergetar saat ia melihat menara api dan asap hitam menggulung naik, menutupi langit biru. Tidak, gumamnya. Hampir tak terdengar. Di belakangnya, prajurit-prajurit Jepang ikut berhenti. Sebagian menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Mereka tahu apa artinya. Fasilitas yang seharusnya direbut untuk mendukung perang mereka telah dihancurkan oleh musuh, bukan hanya dilumpuhkan, tapi dirusak dengan intensitas yang hampir sengaja kejam. Gelombang panas mencapai mereka beberapa saat kemudian, membawa bau menyengat minyak terbakar. Saito mengepal tangan. Majukan pasukan! Akhirnya ia berteriak. Walau terbakar, kita tetap harus amankan sisanya. Namun, bahkan saat mereka kembali berlari, mereka tahu kerusakan utama sudah terjadi. Di dalam kompleks, situasinya seperti mimpi buruk. Api menjalar melalui aliran minyak yang mengucur, menciptakan sunggai-sunggai api yang menjilat tanah dan peralatan. Beberapa pekerja berusaha menyelamatkan rekan yang terluka, menyeret mereka menjauh dari titik-titik terpanas. Di ruang kontrol, tekanan ledakan membuat sebagian plafon runtuh. Johan terduduk di lantai, telinganya berdenging. Perwira Kenilia di sebelahnya mencoba bangkit,
memegangi kepala yang mengalirkan darah dari luka kecil. Johan memaksakan diri berdiri, memegang pinggiran meja untuk menjaga keseimbangan. Ia menatap melalui jendela yang kini retak pemandangan yang mengerikan. Sekaligus anehnya, melegakan, kilang yang selama bertahan-tahan menjadi jantung produksi, kini berubah menjadi monster api. Menara, pipa, tangki semuanya tenggelam dalam laut api yang mengamuk. Sudah, gumamnya lirih. Sudah selesai. Mereka tidak akan mendapatkannya utuh. Perwira KNIL mengangguk, meski wajahnya tak menunjukkan kemenangan. Hanya kelelahan dan kesadaran pahit bahwa mereka baru saja menghancurkan sesuatu yang tak mungkin cepat dibangun kembali. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar semakin dekat. Jepang telah mencapai pinggiran kompleks. Unit KNIL yang mengawal proses penghancuran mulai mundur, menembak sambil bergerak, mencoba membuat jarak di antara ledekon-ledekon kecil dan gelombang prajurit Jepang yang menyerbu masuk. Di sisi barat kompleks, Sersan Ambon Markus Patinama yang sebelumnya bertempur di pantai, kini memimpin kelompok kecil dalam aksi mundur bersembunyi di balik tumpukan drum besi yang kosong. Nafasnya berat, seragamnya kotor oleh lumpur dan abu. Cepat, mundur ke arah barat, serunya kepada beberapa prajurit pribumi di belakangnya. Kalau tertangkap di sini, habis kita! Mereka bergerak dari perlindungan ke perlindungan, memanfaatkan asap tebal sebagai selubung. Di atas, suara peluru berdesing, sesekali menghantam drum atau pipa, memercikan serpihan logam. Di sisi lain Kapten Saito dan pasukannya memasuki halaman kilang. Pemandangan di hadapan mereka seperti neraka Dante. Api menjulang puluhan meter. Asap hitam bergulung seolah hendak menutup matahari. Suara retakan baja yang memuai. Ledakan kecil, lanjutan dari pipa yang pecah. Serta jeritan orang terlambat, menghindar saling bercampur. Saito berteriak memberi perintah. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh api. Unit medis, cari korban yang masih bisa diselamatkan. Unit lain, amankan area yang belum terbakar. Jangan biarkan musuh yang tertinggal lolos. Namun di balik perintah itu, ia tahu sasaran utama operasi hari ini telah gagal. Laporan yang akan ia kirim ke atasannya nanti pasti penuh dengan kalimat-kalimat seperti instalasi utama rusak berat dan fasilitas tidak lagi operasional dalam waktu dekat. Untuk para perencana perang di Tokyo, itu berarti satu hal. Laju ekspansi mereka di Asia Tenggara tidak akan sesemulus yang diharapkan. Mereka masih mendapat ladang minyak di tempat lain, seperti Tarakan dan Balikpapan. Tapi kehilangan Pangkalan Brandan dalam keadaan seperti ini adalah pukulan serius. Sementara itu, di kampung-kampung sekitar Pangkalan Brandan, penduduk menatap langit dengan ngeri. Asap hitam pekat mengalir ke angkasa, menutupi matahari, dan membuat siang tampak seperti senja kelabu. Anak-anak kecil menangis, menutup telinga mereka dari dentuman berulang. Orang-orang dewasa berdiri di halaman, memandangi pilar api di kejauhan. Minyak terbakar. Gumam seorang lelaki tua. Itu uang Belanda, dan mungkin juga masa depan Jepang. Tak jauh dari sana, di Medan, kabar tentang ledakan di Pangkalan Brandan, sampai melalui laporan radio yang terputus-putus. Di ruangan peta, Kapten De Vries menerima berita itu dengan wajah tegang. Konfirmasi, tanyanya. Operator radio mengangguk. Mereka bilang, kilang utama hancur. Tangki-tangki besar terbakar. De Vries menutup mata sejenak. Bukan kemenangan. Tapi di tengah kekalahan besar ini, ada semacam keberhasilan negatif. Mereka tak bisa menyelamatkan Sumatera, tapi setidaknya mereka berhasil menolak Jepang mendapatkan hadiah utamanya dalam keadaan utuh. Letnan Soekarto menatap peta Sumatera, lalu menoleh ke jendela. Setelah ini, apa? De Vries mengangkat bahu lelah. Setelah ini, kita mundur. Jepang akan mengambil kota-kota, pelabuhan, jalan, dan kekuasaan. Tapi mereka harus membangun ulang apa yang kita hancurkan. Dan itu butuh waktu. Di luar ruangan itu, di jalan-jalan Medan, suasana berubah cepat. Beberapa hari setelah pendaratan dan kehancuran Pangkalan Brandan, pasukan Jepang akhirnya memasuki kota. Tang-tang ringan, truk penuh prajurit, dan unit pejalan kaki berbaris melalui jalan utama. Bendera Hinomaru berkibar di kendaraan dan lengan baju. Di beberapa sudut, bendera Belanda diturunkan kadang dengan upacara kecil, kadang dengan kasar, hanya ditarik dan dilempar ke tanah. Bagi banyak penduduk lokal, pemandangan itu terasa ganjil. Mereka telah hidup di bawah bayong-bayong bendera Belanda selama puluhan tahun, dan kini, dalam hitungan hari,
simbol kekuasaan itu diganti oleh bendera lain. Di tepi jalan seorang pemuda Indonesia bernama Ahmad berdiri di antara kerumunan. Matanya mengikuti derap kaki prajurit Jepang. Di wajahnya ada campuran perasaan. Sedikit rasa puas melihat kolonial lama dihina, tetapi juga ketakutan akan yang baru. Orang Jepang membawa pamflet berbahasa Melayu yang berbicara tentang Asia untuk orang Asia, tentang mengusir kekuasaan kulit putih. Sebagian orang percaya, sebagian sinis. Tapi ketika mendengar cerita tentang kamp kerja paksa, kekejaman di front Cina, dan penahanan orang-orang yang dicurigai, harapan itu dengan cepat bercampur cemas. Di pangkalan Brandan yang masih terbakar, Kapten Saito akhirnya bertemu dengan Johan van der Meer, yang tertangkap ketika mencoba mundur bersama timnya. Mereka berdiri beberapa meter dari lautan api yang belum padam, dikawal prajurit Jepang. Panas yang memancar membuat wajah mereka berkilat oleh keringat. Saito menatap Johan dengan mata menyipit. "Kau yang memerintahkan ini?" tanyanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Johan menatap balik, matanya merah oleh asap. "Kami hanya mengikuti prosedur militer. Kalau musuh datang, instalasi strategis harus dihancurkan." Saito mengepalkan rahang. Dari sudut pandangnya, yang dihancurkan bukan hanya aset ekonomi, tapi juga lambang kemenangan yang seharusnya mudah. "Minyak ini," katanya pelan, "bisa menjalankan kapal-kapal kami, pesawat-pesawat kami. Kau tahu itu?" Johan mengangguk. Justru karena itulah, ada hening sejenak di antara mereka, diiringi hanya oleh suara api dan gelegak baja yang meleleh. Ini bukan sekadar pertarungan dua pria, tapi simbol dari benturan dua ambisi yang satu ingin mempertahankan supremasi yang perlahan runtuh, yang lain ingin membangun kekaisaran baru di atas reruntuhan tersebut. Namun, bagi rakyat Sumatera, hasil akhirnya sama. Tanah mereka tetap menjadi ajang perebutan kekuatan asing. Minyak di bawah kaki mereka tetap menjadi alasan orang lain datang berperang. Beberapa hari kemudian, meski api di pangkalan Brandan mulai padam, asap dan bau hangus masih menggantung di udara. Jepang mulai mengerahkan insinyur dan tenaga kerja banyak. Di antaranya, pekerja paksa untuk menilai kerusakan dan merencanakan pemulihan. Tangki-tangki baru akan dibangun, pipa-pipa baru dipasang, kilang diperbaiki sebisanya. Tapi butuh waktu. Dan di medan perang global yang bergerak cepat, setiap bulan keterlambatan berarti peluang yang hilang. Invasi Jepang ke Sumatera telah berhasil secara militer. Mereka menguasai kota-kota, jalan-jalan utama, pelabuhan, dan pada akhirnya pulau itu sendiri. Namun kemenangan itu mahal dan tidak sempurna. Di balik bendera baru yang berkibar, di balik parade, pasukan dan propaganda pembebasan Asia, ada langit Sumatera yang pernah berubah merah oleh api minyak pengingat bahwa bahkan di tengah kekalahan, musuh mereka masih bisa memukul balik di tempat yang paling menyakitkan. Sumber tenaga bagi mesin perang. Dan di antara kerumunan penduduk lokal yang menyaksikan pergantian kekuasaan, bibit-bibit kesadaran mulai tumbuh. Jika tanah ini begitu diperebutkan karena kekayaannya, mungkin suatu hari, saat perang besar ini selesai, mereka sendiri yang harus menuntut hak atasnya. Api di pangkalan Brandan memang perlahan padam, tapi jejaknya tertinggal lama di tanah, di udara, dan di ingatan orang-orang yang menyaksikannya. Asap hitam sudah tak lagi menutupi matahari, namun bau hangus minyak dan logam terbakar masih menggantung, seakan menempel di kulit dan pakaian. Bagi Jepang, fase berikutnya dari invasi Sumatera dimulai bukan dengan dentuman artileri, melainkan dengan administrasi dan penguasaan. Setelah Medan jatuh dan fasilitas minyak utama dihancurkan, prioritas mereka berubah. Mengamankan jalur logistik, membangun kembali apa yang bisa diselamatkan, dan menanamkan kekuasaan yang baru. Di gedung-gedung yang dulunya kantor perusahaan minyak Belanda, kini tergantung panji matahari terbit. Foto-foto Ratu Wilhelmina diturunkan, digantikan potret Kaisar Hirohito. Di papan nama tulisan Belanda dan Inggris dilapisi cat, diganti huruf kanji dan katakana, disisipi bahasa Melayu. Kantor militer Jepang, pemerintah sementara, kantor penjagaan. Di salah satu ruangan yang dulu menjadi kantor pejabat tinggi perusahaan minyak, meja besar kayu jati kini digunakan oleh seorang perwira Jepang berpangkat kolonel. Di depannya terpampang peta Sumatera, dengan tanda-tanda merah di lokasi-lokasi vital. Pelabuhan Belawan, jalur kereta api, lapangan-lapangan terbang, dan tentu saja semua titik sumber daya alam, termasuk ladang minyak yang masih mungkin dipulihkan. Kolonel itu membaca laporan dari Kapten Saito tentang pangkalan Brandan. Kata-kata seperti kerusakan total, tangki hancur,
kilang tidak operasional memenuhi lembaran kertas. Di catatan sampingnya, ia menulis, segera kirim tim teknik dan tenaga kerja. Gunakan buruh lokal dan tawanan. Prioritas. Pemulihan produksi, minimal, di luar. Di halaman kantor yang sama, barisan pemuda Indonesia berdiri, berhadap-hadapan dengan serdadu Jepang. Mereka baru saja dipanggil untuk mengikuti pengarahan. Seorang perwira propaganda Jepang berbicara dalam bahasa Melayu yang cukup lancar. Suaranya lantang. Saudara-saudara, sekarang bukan lagi zaman Belanda. Jepang datang sebagai saudara tua pemimpin Asia. Kita bersama-sama mengusir kekuasaan kulit putih. Kata-kata itu disambut sorak tipis sebagian tulus sebagian ragu. Di antara kerumunan, Ahmad, pemuda yang beberapa hari lalu menonton pasukan Jepang masuk medan, berdiri dengan tangan mengepal di belakang punggung. Sekilas, ucapannya terdengar seperti janji pembebasan. Tapi ketika perwira itu melanjutkan, nada aslinya segera terlihat. Namun, perang belum selesai. Untuk membangun Asia yang makmur, semua harus berkorban. Kalian akan membantu Jepang. Kalian akan bekerja di ladang, di rel kereta, di pelabuhan, di kilang minyak yang diperbaiki. Ini tugas suci untuk kejayaan Asia. Kata bekerja itu bukan undangan. Itu instruksi. Dan pelan-pelan, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan setelahnya, kata itu berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih keras. Kerja paksa di pangkalan Brandan, sisa-sisa kilang yang gosong dipadati suara baru. Bukan lagi dengung mesin industri yang tertata, melainkan teriakan perintah kasar dan keluhan tertahan para pekerja yang diseret ke sana, sebagian tawanan perang, sebagian penduduk lokal yang direkrut, sebagian lagi dipaksa melalui ancaman. Pak Harun, mandor tua yang dulu bekerja di bawah Belanda, kini berjalan di antara tumpukan besi bengkok dengan selembar daftar nama di tangannya. Di belakangnya, berdiri seorang prajurit Jepang dengan senapan terkokang, memastikan tak ada yang lambat atau membantah. Harun, seru seorang pemuda kurus yang mengangkat potongan pipa berat. Berapa lama kita harus begini? Dulu Belanda keras, tapi mereka tidak seperti ini. Pak Harun menatap sekeliling, memastikan prajurit Jepang itu tak terlalu dekat. Sebelum menjawab pelan, ini perang. Bagi mereka, kita hanya tangan dan punggung. Bukan soal Belanda atau Jepang. Bagi orang kecil seperti kita, penguasa berganti, beban tetap sama. Namun sesuatu memang berubah bukan di atas kertas, tapi di dalam hati orang-orang. Di warung kopi kecil di pinggiran Medan, di mana dulu orang berbincang soal harga karet dan cerita dari Jawa, kini percakapan berubah. Seorang guru muda bernama Yusuf menunduk mendekati teman-temannya, suaranya ditahan agar tak terdengar. Belanda jatuh cepat, katanya pelan. Jepang masuk seperti badai. Kalian lihat, mereka bertarung untuk tanah kita, tapi bukan untuk kita. Seorang temannya mengangguk. Dulu kita diperintah dari Den Haag, sekarang dari Tokyo. Sama saja, tidak sama, sanggah Yusuf. Sekarang kita tahu bahwa mereka bisa dikalahkan. Belanda yang dulu kita kira tak terkalahkan, jatuh hanya dalam hitungan minggu. Jepang yang sekarang tampak kuat, suatu hari juga bisa runtuh. Tapi kalau mereka semua bisa datang dan pergi, kenapa nanti tidak kita saja yang menentukan? Kata-kata itu sederhana, tapi di baliknya ada bibit ide yang berbahaya bagi semua penjajah. Gagasan bahwa kekuasaan asing itu sementara, dan bahwa rakyat lokal punya hak, bahkan kewajiban, untuk suatu hari mengambil alih. Sementara itu, di markas Jepang, laporan-laporan baru terus berdatangan. Tim teknik yang dikirim ke pangkalan Brandan melaporkan bahwa sebagian struktur kilang masih bisa digunakan. Mereka merencanakan pembangunan tangki baru, perbaikan pipa, dan pengalihan sebagian produksi ke fasilitas lain yang lebih kecil. Namun tidak ada ilusi kapasitas, tak akan pernah sama dengan sebelum ledakan besar itu. Butuh bahan, waktu, dan tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar. Kapten Saito, yang merasa gagal merebut kilang dalam keadaan utuh, kini mengawasi pemulihan dengan ekspresi keras. Ia jarang tersenyum, tapi ia bekerja tanpa lelah, seakan ingin menebus kesalahan yang ia rasakan. Meski kesalahan itu sebenarnya adalah konsekuensi dari keputusan Belanda sendiri. Suatu sore, ia berdiri di platform tinggi, memandangi para pekerja yang berkeringat, memikul besi, mencangkul tanah, menggergaji kayu. Di antara mereka ada orang-orang seperti Pak Harun. Ada pula wajah-wajah baru yang kurus dan letih. Di sampingnya seorang insinyur Jepang menjelaskan dengan nada teknis, kalau cuaca mendukung dan tenaga kerja cukup, kita bisa kembalikan sebagian produksi dalam beberapa bulan. Tapi untuk kembali penuh, mungkin sangat lama.
Saito tak menjawab. Dalam batinnya, ia tahu perang tidak menunggu. Di Pasifik, kapal-kapal perang butuh bahan bakar sekarang. Bukan mungkin sangat lama. Di tempat lain, jauh dari kilang dan peta militer, orang-orang biasa mulai menyusun keseharian baru di bawah pendudukan. Di sekolah-sekolah, pelajaran bahasa Belanda ditiadakan, diganti pelajaran bahasa Jepang dan nyanyian lagu-lagu militer Jepang. Anak-anak diminta membungkuk ke arah potret kaisar setiap pagi. Di pasar, barang-barang kebutuhan semakin sulit. Banyak hasil panen dan sumber daya dialihkan untuk kebutuhan perang Jepang. Rakyat mulai mengantri, belajar menerima jatah yang semakin tipis. Namun, di sela-sela itu, obrolan tentang kemerdekaan mulai terdengar lebih sering. Kata yang dulu hanya berani diucapkan pelan di sudut-sudut, kini dibahas di antara pemuda-pemuda yang menyaksikan sendiri bagaimana dua kekuatan besar berperang di tanah mereka. Ahmad, yang dulu hanya pedagang kecil di pasar, kini ikut pertemuan-pertemuan rahasia di rumah kayu sederhana. Mereka berbicara tentang organisasi, tentang pemuda di Jawa yang juga gelisah, tentang toko-toko pergerakan yang dulu dibuang atau dibungkam Belanda, dan kini diam-diam mulai bergerak lagi memanfaatkan goyahnya tatanan lama. Dan di Sumatera, ingatan tentang langit merah di atas pangkalan Brandan menjadi semacam simbol bahwa di balik setiap menara minyak dan kilang, di balik setiap perebutan antara kekuatan asing, ada harga yang selalu dibayar oleh rakyat. Tapi juga bahwa kekayaan di tanah mereka bukan hanya milik yang datang dari laut atau dari utara. Bagi Jepang, invasi ke Sumatera adalah langkah strategis demi minyak dan kekuasaan. Bagi Belanda, penghancuran kilang adalah manuver pahit untuk mengurangi keuntungan lawan di tengah kekalahan. Bagi orang Sumatera sendiri, semua itu meninggalkan satu pelajaran. Kalau tanah ini begitu diperebutkan, berarti tanah ini berharga. Dan kalau tanah ini berharga, suatu hari nanti, mereka tidak bisa selamanya membiarkan orang lain yang menentukan nasibnya. Perang masih akan berlanjut beberapa tahun lagi. Kapal-kapal akan terus tenggelam, kota-kota lain akan terbakar, garis-garis di peta dunia akan terus bergeser. Namun, di Sumatera, di bawah bayang panji matahari terbit yang baru saja berkibar, sesuatu yang lain lebih halus, tapi jauh lebih menentukan telah mulai tumbuh. Kesadaran bahwa setelah semua bendera asing ini habis berkibar dan jatuh, mungkin sudah waktunya bendera lain berkibar di tempat mereka. Dan di tengah semua itu, pangkalan Brandan yang pernah menyala seperti neraka di siang bolong tetap menjadi penanda bahwa minyak bisa dibakar, kilang bisa dihancurkan, kekaisaran bisa berganti, tapi ingatan orang-orang yang menyaksikannya sulit sekali dipadamkan.